Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru taratak buluh ado nagari simpang tigo, tetaplah kita bayi mantaguh, mudah-mudahan nanti masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, dan berilah aku kemampuan kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain sesudah aku. Fasakharna lahu riha, maka diberilah dia kemampuan oleh Allah. Kemana dia akan pergi, kendaraannya angin. Dan kemudian syaitan diperintahnya menyelam ke lautan, mengambil intan dan mutiara. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Setan dan iblis yang pemalas dibelenggunya di belakang dapur. Nah, kalau ini tidak saya terangkan, kira-kira apa maksudnya ayat yang saya bacakan ini? Sudah ada enggak ibu yang tahu? Saya ulang artinya ya. Ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Berilah aku kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang sesudah aku. Dan kemana pergi dia setelah berdoa ini, dijinakkan oleh Allah angin untuk jadi kendaraannya. Dan setan-setan diperintahnya menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara, membangun negerinya. Setan-setan yang tidak disiplin diikatnya, dibelenggunya di dapur. Kira-kira siapa yang punya kemampuan begini? Ini orang membaca Quran. Ternyata itu Nabi Sulaiman. Kira-kira raja dari zaman kini lain mungkin serupa Nabi Sulaiman. Kamapai kendaraannya angin. Kalau raja kini suka makan angin, raun ke sinan, raun kemari. Tu buat SPJ, etong biaya perjalanan. Maka keluarlah biaya negara. Itu seluruh dunia cuy itu. Indak negari awak saja. Jadi Nabi Sulaiman kok dapatlah raja mode itu kini itu banyak terhemat biaya negara. Banyak terhemat. Kenapa? Kalau dia pergi dengan angin, perlu ndak BBM?
pertalit, pertama, aftur. Enggak. Ya kan? Dia tidak menganggarkan biaya untuk membangun negerinya. Dan tidak berhutang ke Cina. Ya kan? Nyo suruh setan jo iblis menyalam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara. Jadi artinya raja yang seperti ini tidak akan ada sampai hari kiamat. Sekarang raja mengabek setan serupa Nabi Sulaiman tadi terangan. Kalau indah menggeliang pak, tak manggu ada. Kiro-kiro ada ndak raja di dunia masuk kini nan bisa mengabek setan. Indah. Nan kapa angguan rajo dikabek setan atau manggulan. Jadi kalau raja diikat oleh setan itu banyak. Sehingga yang didengarkannya bisikan setan. Dia rampas harta rakyat. Dia susun undang-undang yang merugikan buruh. Ya kan? Ditangkapnya ustaz sudah mengaji. Ada enggak di zaman kini korajo nomor itu? Nah, ini bapak-bapak ibu. Dan dijebloskan ustaz itu ke dalam penjara. Ya kan? Jadi di zaman kini seluruh dunia rajo nan banyak suko makan angin. Ya kan? Indak mengendalikan angin. Jadi kita doakan walaupun tak pas serupa Nabi Sulaiman, tapi minimal bapak-bapak raja tu punya IT. Apa tu IT? I itu iman. T takwa. Ada ibu-ibu jamaah masjid, apa namanya kan? Masjid Imam Bonjol, ya Allah. Ya kan, yang menulis nama pahlawan untuk masjid bukan orang Sumatera Barat, tapi orang yang tinggal di Pekanbaru, walaupun asalnya ada sebagian dari Keciambo. Kok jalan Imam Bonjol tadi? Kira namo musaji ke mana Imam? Agar kita jangan lupa siapa pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kalau di Aceh siapa? Di Jawa siapa? Di Sumatera Barat siapa? Di Telatang Kamang siapa? Kita harus mengenang jasa pahlawan. Ibu, Tuanku Imam Bonjol tu kalau ibu calik kan ada fotonya. Pakaiannya jubah dulu, baju gamis, tu pakai sorban. Senjatanya apa? Pedang. Kendaraannya kuda. Jadi rata-rata pahlawan nasional di zaman dulu itu ndak takut coba dia Belanda. Senjatanya padang, kendaraannya kudo. Iya kan? Dan dia naik kuda itu jumplitan, sama dengan reklame rokok Marlboro itu. Nah, walaupun mereka berjauhan, tidak ada telepon, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada laptop. Tapi mereka bisa berkomunikasi. Tengku Umar dari Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, mereka bisa berkomunikasi. Tuanku Tambusai diri Riau. Hanya itu komunikasi. Ya kan? Hanya masukan di Allah suara bisikan kawannya tu dari jauh. Kenapa orang itu seperti itu? Hatinya bersih, Pak. Awak mungkin tak bisa itu gini dek banyak maliang piti covid. Orang tak mati covid di covid anjo. Orang banyak dosa tu. Iya kan? Kalau ada orang gaib orang di rumah sakit meninggal, amu mengecek covid dapat pitih. Nyo bagi pitih je orang nan menyuruh mengecek. Kejadian lah orang kau di akhirat nanti. Jadi hati kita telah banyak tertutup dengan dosa, maka kita tidak bisa berkomunikasi secara makrifat itu lagi. Ya kan? Nah ini.
Itulah tuangku membonjol. Rupo disiko nyoya dia orang namo Musa. Sia dulu dan menyarankan, dan siapa yang menyetujui itu namanya sampai kini, mudah-mudahan masuk surga orang. Bab itu bana doa Ustaz. Tuangku Imam Bonjol ini menggerakkan pasukannya itu santri. Dulu pahlawan plus ulama, ulama plus pahlawan. Iya kan? Dengan apa? Mereka bergerak dengan pedang, senjatanya kuda, pakaiannya gamis, dia pakai sorban. Apa yang mendorong mereka bersemangat mengusir penjajah? Yaitu kalimat yang kita baca setiap kita bergerak di dalam salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi buati awak bak orang-orang Islam ko kini, orang awak lo nama nuduh apa tu Islam tu teroris, intoleransi. Kok masuk anak orang Islam ke pesantren jangan dimasukkan ke sini itu maraki bom. Nyo calon teror. Begitu ibu-ibu yang terhormat. Sedangkan yang mati-matian syahid pada jalan Allah, tergenang darahnya di persada ini, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, adalah pahlawan-pahlawan Islam yang sekaligus lari Belando dek orang wak lari, ya kan? Tinggal duriannya selai, durian bulan durian Belando. Itu hebatnya. Tuangku Tambusai, tuangku Imam Bonjol, tuangku Cik Ditiro, tuangku Marjoan Palawan, Pangeran Diponegoro, ya kan? Kemudian tuangku Narenceh dari Tilatang, kamangnya keteknya pisamo jelado kutu, lompeknya 3 kali tingginya. Itu tuangku Narenceh itu. Sekarang banyak orang menyalahkan Islam. Padahal orang yang merebut kemerdekaan ini pahlawan, ulama yang sekaligus dengan santrinya. Tidak ada pedang, hanya dengan bambu runcing. Itu masuklah orang Asia menjajah awak balik. Itu namanya Jepang. Namanya Jepang. Aku tiko dijajah Jepang ku 3,5 tahunnya Pak. Itu kecil orang gaik, dembo ndak masuk dah. Sebab Jepang masuk tahun 42, ambo lahir 52. Orang lahir tahun 45, siapa alum merakanya tu dah. Orang lahir tahun 45, kalau gaik gini tu. Tapi ndak ngerti dia lah Jepang menjajah. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun 60 iyo dia 42. Sekutu kalah dek Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang, kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Orang mati ndak bakal pani jo kain putih do Pak, tapi jo lapiak pandan. Sadonya hilang di Jepang tu, bare gulu kain atau mengko kulit taruh kain orang. Adi kulit taruh tu basandang basarang kapindiang. Tumo. Itu penderitaan orang kita di zaman. Tapi mereka tidak kenal putus asa. Jalan selangkah hendak sampai sepaku hendak putih, kini gagal lisu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilek peraknya. Karena kegigihan, akhirnya orang bersatu, mereka juga dilatih berperang oleh Jepang, maka Jepang itu karena keterlaluan, negaranya ditakdirkan oleh Allah, dibom oleh sekutu, sepakat PBB, maka dibomlah Hiroshima dan Nagasaki. InsyaAllah bapak-bapak kaum muslimin lah menelepon lo orang Minang na membuat musaji sinan, InsyaAllah Ustaz Ristawardi sampai lo ke Jepang lah menelepon ya Pak.
Ya kan? Ya kebetang lepai ke Australia, lepai ke Malaysia, Dan tak ada kini cik bini saja. Ini apa-apa dalam ini. Ya kan? Mungkin kapai kaja bang. Ya kan? Ini para jemaah. Kalau menurut ibu-ibu sagai ambo kuat 72, lain tak bahas bini balik. Tu ambo tanya dulu, lain tak bahas. Lah kita tinggal situ dulu, kita taruhin cerita kali. Kan? Banyak nan komentar nampaknya. Ya kan? Itu ibu-ibu. Ya kan? Akhirnya setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Tenno Haika menyerah. Anak buahnya di seluruh Indonesia juga tahu. Ya kan? Maka diserahkanlah senjata ke tentara PETA namanya. Tentara Pembela Tanah Air. Ingat tak sejarah itu? Siapa yang melatih tentara PETA itu? Jepang. Ya kan? Tapi nyo ndak kalah mental Jepang kok Pak. Itu kelebihannya. Nyo kumpul lah ulama di bawah jam gadang. Ya kan? Bawah jam gadang tinggi itu di antaranya Ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka itulah nan ta'amuh tabi' ke matahari. Jepang kok menyembah matahari. Hanya suruh madok ke matahari itu ndak mu Ayah Buya Hamka. Tuhan dan Allah. Ya kan? Nyo cuba mauji dek Jepang kok. Jepang kok kan ada padang tajam namanya katana. Orang nan santiang memainan padang tu namanya samurai. Jadi samurai itu ndak pedang dah. Orang yang memainkan. Awak kadang-kadang tak tahu dah Pak. Padang samurai je ndak. Padang tu bahasa Jepangnya katana. Di mana kami cari ada to Suzuki pernya nan tagak tu wajib. Atau katana mereknya di muka. Mengko katana dia dia nama jan kalian larian kancang-kancang toko pernya tagak acok tahun jaon mudah tabalik. Kalau jatuh hang sadang kancang waang mati liang putui samo jo kanai padang atau mengko nyobue merek oto apa tu pedang bersilang katana. Nyopaku Ayah Buya Hamka ko gitu. Apakah Ayah Buya Hamka ko ndak talok di padang? Yang jelas Allah berkehendak ketika itu memang ndak dimakannya di padang tu liau dong. Kata liau Allahumma fina bima syi'ta. Bukan sihir Pak. Ya Allah, saya berserah diri kepada Engkau. Cukuplah engkau menyelamatkan aku kalau engkau berkehendak. Mematikan aku kalau engkau berkehendak. Dia tidak minta selamat. Karena engkau yang maha kuasa ya Allah. Ternyata Allah menyelamatkan Ayah Buya Hamka ini. Iya kan? Malam buang padang tu di tulang beliau patah. Pucik Jepang. Kau orang gini kau aja. Satajam kau padang tak taluk. Ya kan? Akhirnya Jepang ini minta maaf. Nyo pakai baju kimono Ayah Buya Hamka kau ndak mendandam nyo taruh ke maninjau ke kampung nyo turui di Jepang. Nyo pakai kimono baju adat Jepang tu. Baju kimono tu di Jepang bu. Cukui menyongkok jo jilbab serupa ibu goselnya. Kimono tu pakaian Jepang yang sopan, lapang, tak tutui aurat sadanya. Kalau disongkok jo jilbab sama jo pakaian awak. Laki-laki bersih je itu. Nyo pakai kimono tu di Jepang ko, nyopai mencari Ayah Buya. Tiba di sinan, domo arigato gozaimasu masta. Tu hormat nanya tu. Kalau arigato, saya tu terima kasih. Kalau pakai domo, tu nyo hormati wana. Kalau jawab kan demo kan, itu demonstrasi. Di Jepang domo arigato gozaimasu masta. Basimpuhnya, maafkan kami.
Anda adalah orang yang dekat dengan Tuhan Anda. Tidak ada yang putus kepala orang kena samurai ini, tapi Anda diselamatkan oleh Tuhan Anda. Ya kan? Besoknya Jepang hilang Bukit Tinggi sadonyo, tinggal lubang nazal. Kau nak cari bawa pulanglah kampung. Kanalah pergi ke ngarai. Laya dojo Jepang senan. Ndak lubangnya setinggal. Siapa yang berjuang itu ulama, santri, pahlawan. Islam itu produk Allah. Kebetulan nabinya nak dipercaya Allah orang Kalau orang terletak buluh ko nabi ya, abaso pekembaru ko Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab karena rasulnya orang Bukan kita Islam fanatik Arab, tapi mengikuti Allah dan Rasul. Jadi apa-apa jangan takut menyuarakan Islam. Boleh mau tanya cik Pak? Boleh? Ada enggak apa nala masuk Islam Nusantara? Ada? Kalau ada mati salah Pak lain. Ya kan? Supaya jangan gadang nado. Nah, ada Islam Nusantara itu sudah Pak. Innad dina indallahil Islam. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kewajiban kita yang akan memilih pemimpin karena negara awak katanya negara demokrasi, daulatnya daulat rakyat. Akan begitu dalam teori, tapi masih ada dirampas harta rakyat. Rasanya di Kepulauan Riau kan namanya tampang di belakangnya. Tapi kalau tidak jadilah dah. Tidak. Iya kan? Untuk kepentingan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, rakyat kita yang telah bertahun-tahun di sana, itu yang akan teraniaya. Ajan tapi lihat jo pemimpin namo dia itu lihat sesudah awak baik memilih. Jadi hati-hatilah memilih salah pilih awak tanya ayo. Memilih laki saya tidak pandai bu, ya kan? Tanya ayo, tu setahun je awak baru nyola bini leje. Pada awak rancak je lah. Sebab inyo penganai hati ke induk-induk kau siko kan hati. Itu laki-laki mato karanjang. Ibu galak menengah itu perusia dulu nanti itu. Perusia tu Ustaz, padusi induk puyuh. Lah sudah batalu ko nyo tinggal. Lakinya marah minta lu. Nyo paim cari laki je lain. Ajan ibu tiru itu nak. Itu namanya induk pu. Ada akibatnya Ustaz, ada akibatnya. Dek puyuh tu indak disayang dek induknya belaki panjang sehingga badannya kete, ikunya singke, tabangnya ndak tinggi, acok di jari orang, dibakar orang, didabiah. Karena nyo ndak pandai tabang tinggi, nyo jari di orang. Penyebabnya induknya kata. Cuk sebentar balaki talu tinggal. Ada ndak jamaah musajid membonjol ke nanti itu? Kalau ada ubahlah perangai lah. Sebab kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini dimulai dengan kepatuhan kepada Allah, bukan materi. Ibu ada tidak dengar uang orang sudah bermiliar, tapi kaum muslimin anaknya makan babayo kayaknya. Makan bayamnya sambuk kaki di bawah merah, tidak bisa tapak kaki di pijaan. Makan gulai kambing tensi dan suana naik. Dimakan tunjang tak bisa lutui di bawah beselo leh. Piti ba? Anak boleh dimakan kantang dari babuy. Itulah tak kantang duit namanya. Kalau tak boleh awak makan apa leh, itulah tak kantang. Kalau lah kurang awak makanan yang bergizi, ya kan? Tubuh kita akan lemah. Semangat kita akan kurang. Ya kan? Ambonya suruh lalu di Pekanbaru ko di Pak Tony di Hotel Pangeran.
Ya kan? Kiranya di hotel kau untuk makan pagi itu banyak. Ya kan? Tapi deklah dijamu orang lo di musaji ndak teragut lo leh. Di musaji le mengaji subuh tadi lama lo nasinya. Tambah lo juga kuang. Tu te taluannya buya, ko tigo taluannya macam. Ya kan? Atau ndak lama lo nasi di hotel lah. Ya kan? Kaum muslimin. Kalau di Siko hotel pangeran tu bintang 5 tu enggak? Asinan kami di laluan. Enggak elok jadi ustaz. Minuman ni talu makan lama lah. Lama dijapui joto. Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz jangan ditolak terima sel. Lai bapiti lah ustaz kanya. Kalau namanya ya ndak rancak do ustaz. Apa tu ustaz? Untuang sayui tapi dapet. Ya kan? Karena honornya bak kecek pengurusnya magianya. Aku lah barang mau gaji kan ndak ada sama honornya. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Begitu. Namun kita syukuri karena Allah masih memberi kita rezeki. Semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, sengaja aku pergi ke Masjid Imam Bonjol untuk mendengarkan tausiah Ustadz Irsawardi dari Sumatera Barat. Semenjak ibu turun janjang sampai di sini, ibu nantikan saya selesai ngaji. Kemudian setelah selesai ibu pulang, tiba-tiba ibu di janjang balik. Malaikat baru berhenti mendoakan. Lain tak paniknya tu Ustaz sejak kami pagi tadi sampai lo kami tiba di rumah mendoa senyo. Lain tak panik. Indak bang kendak panik malaikat. Nyo ndak punya nafsu. Yang ada baginya akal. Ada malaikat ini Pak diciptakan oleh Allah menyandang aras, memikul aras Allah. Sajak disuruh dulu sampai kini ndak ada berhenti-hentinya. Ndak ada merasa panik karena nafsunya ndak ada minum tetalu gitu. Sama jambu kok air putih panjang tadi lagi orang. Ini bapak-bapak dan minum. Ya kan? Itu ke arah ambosnya tu jangan masalah. Tadi Allah. Ibu dan bapak yang terhormat, apa doa malaikat untuk kami? Ingin tak ibu tahu? Maaf ya bu, doanya bukan mendoakan ibu kaya. Sebab seluruh malaikat sudah ditugasi oleh Allah adonan kemanurunan hujan, adonan kembagi rasaki, adonan kemencabuinya nyao, adonan menjago awak siang malam kamapai, adonan menulihan dosojo pahalo. Dia sudah tahu nasib manusia ini. Maka malaikat tidak akan pernah mendoakan kita jadi kaya. Sebab orang kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi yang didoakan malaikat itu lebih baik daripada kaya. Aduh, ya Allah. Ampunkanlah dosa jamaah yang pergi ke Masjid Imam Bonjol ini ya Allah. Apa saja kesalahannya semenjak dia balik sampai sekarang, ampunkan ya Allah. Ya kan? Ampunkan dosanya semenjak dulu sampai sekarang ya Allah. Itu doa pertama. Doa yang kedua, engkau telah mengampunkan dosanya, telah engkau tip-ek dosanya, masukkanlah jamaah yang mendengarkan pengajian ini ke dalam surga ya Allah. Mana rancak jo kayo? Rancak doa itu lah kan. Orang kayo alun tentu masuk surga oleh bu. Lebih-lebihan dan sempili karyang. Ya kan? Nak mau bersedekah. Ada kota infak nak mau nya mesi. Nyo galak se kota infak tu. Nampak dia kota infak sebetul tu. Kota infak tu. Masuknya ke dalam. Kalau galak se kota infak tu le mesinya. Ya kan? Lai tahu ibu orang sempili. Ambo ke orang Piaman bertanya. Ciri orang sempili itu jo. Agi hujan payuangnya kapi. Tak aja onda nyo igi.
Kok kemakan gulai ayamnya tapi ayam sakit. Akhirnya nyusi adik bini lalu di masjid. Di kalau ada apa-apa kau lalu di masjid itu tanda di usia bini tu. Karena kikir, ceke, sebilik kariang, jaguang. Kita jangan kikir. Kikir tu lah itu ibu. Ada basi boleh sepanjang wak. Kasih. Itu orang bengke cok Mekah itu. Ba'a sifatnya kikir itu Ustaz. Orang lainnya gosok sampai licin dan inyo aja nusak. Atau kikir. Ya kan? Orang seperti ini akan dimarahi oleh Allah. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa hartanya yang banyak itu sebenarnya harta Allah. Hanya ditumpangkan kepadanya sebentar. Akan ditarik oleh Allah kembali. Berapa banyak orang sedang kaya, hartanya berlimpah, tapi dia meninggal tiba-tiba. Rumah kos 1000 kamar. Ya kan? Taranak Jawi 1 juta ikut. Tapi meninggal tiba-tiba. Bini muda. Ya kan? Lah sampai idahnya, hanya nikah je pacar lamanya. Nyo bawa ke rumah awak. Awak itu saya dari kubur je lihat. Nikah bini dia balik aja. Itu Pak. Jadi bapak ibu yang kaya, infakkanlah harta itu sedikit. Tidak seluruhnya. Hanya sebahagian. Wa mimma razaqnahum tidak semuanya. Karena kita juga butuh harta. Anak kita akan sekolah, anak kita akan kuliah. Selesai dia kuliah dapat kerjaan, kita ke peminan. Minantu kok dapat lo jantan orang Periaman ke minantunya minta japui lo. Ini bapak dan ibu. Kan banyak pitih gunanya. Ya kan? Tapi kita selalu mengeluarkan infak itu untuk jalan Allah. Jadi doa malaikat tu dua saya. Ampunan jamaah ya Allah. Malaki ibu tiba di rumah punya mendoa je. Kini je sedang mendoa je mak. Masukan ibu-ibu je pak-pak tu ke dalam sarugo. Coba bayangkan berapa jam dia mendoakan kita semenjak pergi tadi. Dia tak letih. Coba bayangkan ni. Tapi ada cik kambo kecean. Walaupun awak kini di musaji, malaikat mendoaan, tapi ada nan tak dapat hasil doa tu. Siap? Orang nan suko berhutang pergi membayar uli. Kalau ada ibu nan cuy tu keluar salah nak dapat ibu doa tu. Mau hutang murah balunak-lunak gigi dari lidah. Bekolah ke membayarnya cara ni orang nak minta kau. Lai tahu cara? Tak pacaran nak? Pacakaknya cakak orang tu. Sakitu hutang dia nyoba sasak-sasak ana den. Mengerengkangnya ke orang tu. Ketika menyalang dulu, hanya lunak-lunak giginya jari lidah. Nanti ini mau jujulo dan bayi ni paguna wana. Tu den ke lelaki balik. Kembali wang pernikahan. Bila membayarnya buransang orang nama hutang. Orang nama dia itu tu dia mendoa nama malaikat nyokini di musaji tak dapatnya. Keluar salah pak namanya hutang tak mau bayar tu. Ndaknya doa ni malaikat. Itu dia. Tapi kan tak doa situ tu tak. Dah. Tapi lebih hamba bu. Nya tawarannya di orang melalui apa ko pinjaman ringan bunga lo. Untuk ada hamba kamu pinjam pitih lah. Lah ada gunanya lah. Orang rumah lah mati, anak lah lapis adonya. Untuk apa itu? Ya kan? Makan nacok di bawah orang. Ini bapak-bapak. Rumah ada tempat tinggal. Itu aneh. Ya kan? Bini nak minta belian baju, tak lu ada lah. Dah belian baju cik dah. Anak ada orang situ gini lah. Mudah-mudahan istri saya itu diampunkan oleh Allah. Sebab dia wanita sabar. Yang kedua pandai menyimpan. Ada lo bini awak kau pak pariwak tiri. Iya kan? Awak tanah jo kayu. Kayu masih disiramnya minyak tanah. Tapi pariwak kau tiri lay duit api. Indah. Asyik nang periuk tiri tu. Nang gilo bau tang saya blender, bau tang mixer, bau tang rice cooker, bau tang.
Pakum kaliner bau tang magic jar, bau tang laki bau tang sana yang utang. Ini orang tak punya planning, tak punya rencana yang matang. Utang tu akan menyusahkan kita. Ya kan? Aduh lo cek lah produksi ko rancak dapet orang ke bininya, tapi memasak tak pandai. Hanya menelepon saya ko ndak mau WA bali sambal kaya dah. Ambo kok dapet bini mensabali sambal setaruh ya ndak bini jo ndak lah. Barana kerancaknya. Dia mau nang katuju bini kau pandainya membuat asam padeh patin. Ya kan? Kemudian dia membuat rendang masuk minyaknya ke daging tu. Kalau membuat kaliola saja sudah makan tarasoyo lamaknya. Kok membuat gulai kambingnya aromanya rurui bulu hidung ni nyo. Ya kan? Kemudian tioknya ke memasaknya tanya kawak dulu. Ya kan? Sambal nang kalama. Itu berusi narancak pak. Ndak bantunya saya. Ya kan? Alah narancak bantunya memasak ndak pandai badaknya 5 macam bantunya. Lipstiknya adonan hitam, adonan sirah, adonan kuning, adonan ni hijau. Itu menggili bulu mata. Kau saya kapai barale 5 jam. Ya kan? Itu tidak ada gunanya. Jadi perempuan yang baik itu apa? Ibu Aisyah, istri Fir'aun. Ibu Aisyah tu kalau kamu masaknya pagi, ya kan? Tunyo tanya Fir'aun tu. Dafir. Bang kau galak itu. Ya kan? Sama nang kalamak Dafir. Nang kalamak tu kan dak nan maha no. Ya kan? Ikan patin, ikan smah baru dapet di batang air, manis ndak daging. Dipanggil masin atau dia sampah pade tu dibuat rimbang mata kambing pario. Ya Allah ya Tuhan tu abi nasi tu. Ada nak kamu tanya cik level ya? Ya kan? Ibu mana suka suami perokok je ndak? Suka ibu ndak perokok? Lain terangkan dapat dah. Bonci ayam muncul ni nyo. Apa nak lalu je nyo? Muncul bonci ayam. Ya kan? Mangko barantilah. Baca rohnya Ustaz, tahan saya. Memang payah ambo dek perokok dulu ambo patuh lo nasihat dokter. Pak Ustaz, setelah berhenti merokok, berapa uang Pak Ustaz beli rokok itu sehari, tabungkan. Saya sudah coba sebab saya perokok juga kata dokter itu. Tidak lama Ustaz, 11 tahun dapat biaya umrah. Awak tu kalau lama rokok awak pak sajak ketek bujang dulu, ala barakali umrah hendaknya. Tapi ada orang membawa ambo mengaji ke Sungai Panuh, iyo lo nandinya tu. Katanya Ustaz percaya atau enggak? Lebih dahulu ambo berhenti merokok dari Ustaz. Lah hampir 5 tahun. Dek rajin ambo menabung. Ya kan? Tu dapat ambo membangun ruko jo membali tanah di Sungai Panuh. Setahun lagi di Pasewan. Tu tawakal sadonya. Akan sama saja merokok. Saya mau lihat. Alana ambo nggo empitih membuat ruko tawakal aja. Esok saya lihat. Ya kan? Dek sama-sama tawakal. Kalau itu lo pernah pak merokok salah. Tapi terpulang kepada kita masing-masing. Yang jelas dia merokok itu mubazir atau bisa disebut kita tidak bersyukur ke Allah. Tu pernah jamaah bertanya ke Ustaz Samad, Ustaz, kami lagi berhenti merokok tu berulang balik. Nanti kok masuk serugo kami Ustaz, lagi ada rokok di dalam. Jawab Ustaz Samad, ndaknya kecil ada rokok dah. Nyo baca Al-Quran surah Fusilat.
Bunyi surah itu, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta di surga itu disediakan. Apa yang engkau inginkan ada. Pijawi Ustaz Samad, kalau kau menyalai rokok itu apa? Harus kena rokok aja. Nggak ada api di surga. Ya kan? Kecil orang tu, cek. Jadi artinya sebenarnya di surga tidak ada rokok. Jadi supaya apa? Tidak tagamang. Pak ingin neraka, ingin surga. Ingin surga. Jangan tagamang pak masuk surga. Itu rokok tidak ada. Arantilah saja ini. Lain terang ada pak tahu. Kau tidak tu stres masuk surga nanti rokok tidak. Itu salah kaji awak sore kini. Kalau panjang mana bosan awak. Tanya tu hari lakuan 6 kurang seperempat lo. Sudah maghrib adolo wirid celai. Sudah isya adolo celai. Iya kan? Sudah tu baru bisa dapat istirahat. Bini ndak lo ada kemerawat. Ini bapak. Iya kan? Atunya. Iya kan? Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Kalau dia agak maaf ambo bah. Kok salah ambo menurut ibu agak maaf ambo pak ya pak. Ya kan? Kalau ndak berhenti pak besok tu ndak urusan den kan ndak dennya bagi pak piti pembeli rokok mah. Besok salah sampai mati. Ya kan? Dirawat ke besok namanya. Ya kan? Ndak ada merokok tu ayam. Ya kan? Merokok namanya. Saya doakan jamaah yang datang hari ini sehat walafiat. Saya sakato suami istri. Anak cucu jadi anak cucu yang saleh dan salehah. Rezeki bertambah banyak. Nan menggalih gadang labonya. Nan menjando dapat laki balik. Ya kan? Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dunia dan akhirat. Salah ke Allah hamba minta ampun. Doa awak pendek saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Fastabiqul khairat, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.